Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Heri Nur Hendriana, MKM. Saya sebagai salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, di mana saya di dalam mengajar di mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di mana metode pembelajarannya itu adalah sistem blok dan terintegrasi antara ada kuliah besar, ada PBL, ada diskusi, ada praktikum, dan ada skill lab. Kali ini berikut ada metode pembelajaran diskusi tentang penyakit paru akibat kerja, yang dimana itu masuk dalam blok 4.1 kardiorespirasi disorder. Mahasiswa mampu berpikir kritis dan berinovasi serta bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan penyakit paru akibat kerja di lingkungan kerja yang ada di masyarakat. Berikut video pembelajaran blok 4.1 tentang pencegahan preventif penyakit paru akibat kerja, yang dimana sebelumnya mahasiswa sudah diberikan tugas untuk membuat bahan diskusi kasus berupa PowerPoint, yang kali ini temanya adalah tentang bisinosis. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bertemu kembali di pertemuan ilmu kesehatan masyarakat tentang penyakit paru akibat kerja, yang dimana sekarang kalian mempresentasikan tugas yang diberikan, yaitu kalian mendapatkan materi bisinosis. Silakan untuk yang akan berpresentasi. Baik, Ya. langsung saja dok. Langsung, silakan. Izin dok, dari kelompok kami yaitu membahas terkait dengan penyakit bisinosis yang merupakan suatu penyakit paru yang disebabkan oleh salah satunya yaitu akibat kerja. Langsung saja lanjut selanjutnya, yang merupakan suatu penyakit paru akibat paparan debu ataupun kapas yang terjadi pada biasanya pekerja industri tekstil. Baik, lanjut. Jadi untuk prevalensinya sekitar 3-4% dan memiliki gejala respirasinya tuh lebih dari 50% pada banyaknya pekerja di industri tekstil. Oke, lanjut. Untuk patofisiologinya sendiri, dari awalnya yaitu dari debu kapas yang merupakan memiliki kandungan endotoksin, partikel organik yang nantinya tuh bakal masuk ke dalam saluran napas melalui inhalasi, sehingga nanti akan terjadinya proses pelepasan mediator inflamasi, salah satunya yaitu TNF-alpha, IL-1, IL-6, yang nanti juga diperankan oleh histamin dan leukotriene, sehingga akan terjadinya edema mukosa, terjadi pembengkakan, terus juga hipersekresi mukus, peningkatan produksi cairan, lalu bisa juga terjadi bronkokontriksi ataupun penyempitan dari saluran napasnya, sehingga nanti akan munculnya beberapa gejala seperti sesak dan juga seperti banyaknya keluar cairan dari bagian saluran pernapasan. Mungkin untuk perilaku kesehatan ya, memiliki peran besar yang dimana paparan debu dari kapas yang terjadi setiap hari, khususnya di bagian tempat pekerjaan, bisa menjadi peningkatan resiko kerusakan paru secara signifikan. Ditambah juga dengan adanya durasi kerja yang tinggi juga bisa memperparah untuk dosis paparan yang diterima para pekerja. Selain itu juga dari adanya alat pelindung diri yang mungkin tidak dipakai bisa menjadi penyebab terjadinya peningkatan terkenanya penyakit tersebut. Bisa juga dari kebiasaan merokok yang bisa memperparah dari kondisi pasien ketika terkena penyakit tersebut. Untuk upaya promotifnya, untuk yang pertama yaitu bisa dari penyuluhan K3, yaitu dengan memberikan edukasi pada pekerja tentang bahayanya debu kapas, terus juga adanya pelatihan untuk penggunaan APD, yang dimana salah satunya untuk menggunakan masker ataupun respirator dengan benar agar paparan debunya bisa lebih tertahan ataupun tidak menyerang. Terus yang ketiga itu tuh bisa dari edukasi terkait dengan ventilasi di tempat pekerjaan, dan yang keempat itu tuh mengkampanyekan terkait dengan berhenti ataupun menahan untuk tidak merokok, khususnya bagi pekerja-pekerja yang terkena dari penyakit tersebut agar tidak memperparah kondisi. Terus untuk upaya preventifnya di sini yang primernya
dengan cara mengontrol debu, contohnya dari adanya ventilasi yang baik, juga dengan adanya exhaust, terus juga dari alat pelindung diri, contohnya yaitu masker, dan yang ketiga itu tuh ada perbaikan dari bagian lingkungan kerjanya. Untuk yang sekundernya, mungkin kita bisa untuk proses pengecekan spirometri secara rutin dan juga medical check up secara berkala. Dan yang ketiganya itu dari deteksi dini. Dan untuk yang preventif yang tersiernya, yaitu mencegah progresi penyakit dari bisinosis ini supaya tidak lebih parah. Yang keduanya yaitu mencegah komplikasi agar tidak terjadinya PPOK. Dan yang ketiganya itu penyesuaian di bagian tempat kerjanya. Terus upaya rehabilitatifnya, yang pertama yaitu rehabilitasi di bagian paru-parunya dengan cara program latihan dalam meningkatkan fungsi paru dan juga kualitas hidup pasien dengan gangguan pernapasan. Untuk yang kedua yaitu latihan pernapasan dengan cara mengajarkan teknik pernapasan yang benar agar bertujuan untuk mengurangi sesak dan meningkatkan efisiensi ventilasi. Yang ketiga yaitu dengan edukasi self management terkait dengan pemahaman kepada pasien agar mampu mengenali gejala dan juga mengelola penyakitnya. Terus yang keempat yaitu dengan cara monitoring jangka panjang terkait dengan penyakit yang dideritanya. Oke, lanjut. Untuk upaya kesehatan masyarakat, yang pertama yaitu dengan cara penerapan regulasi K3 khususnya di bagian industri merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin keselamatan dan juga kesehatan pada pekerjanya, khususnya dalam mengendalikan paparan debu yang menjadi faktor risiko dari penyakit tersebut. Terus juga dari pengawasan lingkungan kerja perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwasannya kadar debu tetap dalam batas aman. Selanjutnya yaitu penetapan batas aman paparan debu yang bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan paru akibat paparan jangka panjang, serta program screening kerja untuk pemeriksaan spirometri berkala, terus juga diperlukan untuk deteksi dini jika terjadinya gangguan fungsi paru. Yang kelima yaitu diperlukan kolaborasi antar pemerintah dan juga industri untuk membuat suatu kebijakan serta implementasi program kesehatan kerja. Baik, untuk kesimpulannya secara menyeluruh bisinosis merupakan suatu penyakit akibat kerja yang masih sering terabaikan khususnya bagi para pekerja industri di bagian bidang tekstil, khususnya di bagian negara yang contohnya seperti Indonesia, negara berkembang. Ini merupakan suatu penyakit yang bersifat kronis dan juga dapat berkembang menjadi lebih berat sehingga menyebabkan penurunan fungsi paru yang nantinya tuh bisa berlanjut menjadi penyakit PPOK. Jadi upaya pencegahan yang harus dilakukan untuk mengendalikan salah satunya yaitu mengendalikan dari paparan debu, terus juga penggunaan APD, serta deteksi dini yang sangat penting untuk dilakukan. Selain itu juga bisa ditingkatkan khususnya kesadaran bagi pekerja dan juga dukungan kebijakan dari pemerintah agar angka kejadian bisinosis ini tuh bisa untuk diturunkan ataupun ditekan. Mungkin sekian Sudah. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang presentasi? Mas Yusril, Dok. Yusril. Oke, terima kasih. Oke, tadi ada beberapa dasarnya. Intinya dia terpapar biasanya tuh bertahun-tahun, ya, yaitu biasanya pada pekerja-pekerja industri tekstil, ya, ataupun petani-petani dari debu-debu debu padi, jerami. Dia menempel di paru-paru dan kemudian akan mengakibatkan terjadinya gangguan pertukaran udara di alveolus-alveolusnya, sebagaimana yang tadi sudah dipresentasikan oleh teman kita. Oke, untuk ini kita buka diskusi. Siapa yang ingin ditanyakan? Ingin bertanya? Ya. Izin bertanya, untuk pencegahannya selain menggunakan APD dan menurut check up berkala, apakah ada yang lain, Dok? Oke. Nah, sebetulnya gold standarnya itu adalah APD. Dengan APD itu kan dengan terutama masker APD-nya ya. APD-nya terutama masker. Karena dengan kita memakai masker, kita tadi debu-debu tadi itu tidak terhirup oleh hidung kita, pernapasan. Nah,
Ditambah juga ya sama seharusnya sebetulnya nih yang tadi kita di negara kita itu ada yang namanya kesehatan keselamatan kerja. Nah, satu APD itu wajib, kedua juga mereka pun harus dirotasi kerjanya. Jangan selalu di tempat yang terpapar terus menerus. Apabila seandainya ditemukan juga dalam medical check up, biasanya itu seharusnya itu setiap tahun itu perusahaan mengadakan medical check up buat para pekerjanya. Nah, di situ dilihat seperti apa kondisinya. Terus keduanya sirkulasi ruangan di dalam tempat kerja, dimana yang seharusnya bisa memakai exhaust atau apapun sehingga debu-debu itu tidak berputar di dalam ruangan sehingga tetap kebuang. Kayak beberapa pabrik itu kan ada cerobong asap, ada pembuangan, dan itu diatur ketat oleh aturan hukum yang ada. Gitu. Jadi harus bersama-sama, tidak bisa hanya dari pekerjanya saja, jadi harus juga dari perusahaannya sendiri. Makanya perusahaan setiap perizinan itu ada aturan-aturannya yang tadi itu secara sirkulasi bagaimana, pembuangan limbahnya seperti apa, dan pekerjaannya juga seperti apa. Apakah mereka sudah menyediakan standar operasional? Nah, kalau seandainya tidak memakai masker, berarti kan si perusahaannya lalai. Ya, tidak ada alasan kalau seandainya pekerjanya tidak mau gitu. Nah, itulah makanya kenapa banyak terjadi di negara-negara berkembang. Karena kesadaran akan kesehatannya masih kurang SDM-nya. Itu dianggapnya risih ataupun ada yang nggak suka memakai masker kan biasanya begitu ya. Ada tuh. Nah, itu makanya kita harus edukasinya secara benar gitu. Nah, edukasi makanya diadakanlah penyuluhan. Kadang pemeriksaan kesehatan secara rutin itu medical check up biasanya itu wajib harusnya terhadap pekerja-pekerja yang paparan terhadap penyakitnya itu resikonya tinggi. Oke, sudah jelas? Ada lagi, Dek? Izin bertanya Ya. mungkin dok, dari penyebabnya mungkin kan dari debu tadi. Apakah dari tata laksana ataupun dari proses rehabilitasinya itu tuh ada cara khususnya dari penyakit bisinosis ini? Oke. Nah, nanti mungkin jelasnya ada di mata kuliah penyakit paru. Nanti di sini saya secara garis besar ya. Rehabilitasinya tergantung kerusakannya dan tergantung terpaparnya sudah berapa lama. Tetapi kalau untuk kembali kepada normal itu tidak bisa. Nah, mungkin bisa juga menjadi karena ada benda asing ya bisa menjadi CA berkembang juga bisa seperti itu. Nah nanti ya biasanya kalau misalnya yang parah-parah ya itu sudah harus kewajiban dia harus dirotasi kerjanya, jangan di tempat itu lagi, jangan di tempat yang berkaitan ya kan dalam suatu pabrik itu kan ada bidang produksi, ada bidang administrasi dan bidang-bidang lainnya seperti itu. Nah harus dia dirotasi. Nah kalau tata laksana secara medisnya hampir mirip seperti ya PPOK, dikasih antihistamin, dikasih kortikosteroid ataupun dikasih apa yang buat membesarkan ini tuh deh, membesarkan saluran pernapasan, bronchodilator. Seperti contohnya salbutamol. Dan terus apa lagi? Apa? Hah? Kortikosteroid itu ya buat cegah itunya. Terbutalin, dan merek-merek yang lainnya ya ada ya. Oke, bukan merek sorry kandungan. Nah itu nanti beda-beda cara kerjanya. Ya seperti kayak kortikosteroid kita akan sistem imunnya kita biar tidak terlalu bereaksi, biar tidak terjadi inflamasi di saluran napasnya. Terus dan anti alergi ya. Misalnya itu nanti tergantung sih itu bisa misalkan ada pembedahan atau apa ya tergantung nanti dari
dirujuk, kita kerujuk ke spesialis paru. Dan mungkin juga dirujuk lagi ke subspesialis ya, misalnya paru onkologi atau. Jelas? Ada lagi pertanyaan? Dagingnya. Nah ya, sama nanti PR dari saya, coba pelajari tentang dari aturan-aturan Kemenkesnya tentang K3, kesehatan sama Kemenkes dan Kementerian Tenaga Kerja. Nanti aturannya ada apa aja, undang-undangnya nanti itunya seperti apa. Oke? Oke, sudah jelas? Ada lagi mau ditanyakan? Sudah. Oke, kalau sudah tidak ada yang disiapkan lagi, nanti kita pertemuan selanjutnya kita bahas tentang aturan perundang-undangannya ya. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.